Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian. Oke. Selamat pagi jemaat sekalian. Pagi. Oke, semangat ya. Kita patut bersyukur jika pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau mengurapi setiap kami, agar kami boleh fokuskan pikiran kami hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kiranya ibadah pada pagi hari ini Tuhan, adalah persembahan ibadah kami yang sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita datang menyembah Tuhan dan Raja kita. Sebab Dia yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja.
bangkit berdiri. Mari kita mau besarkan Allah kita. Jemaat sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan ketahuilah bahwa ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera Allah atas kita semua. Amin. Marilah kita memuji namanya, puji dan muliakan nama Tuhan. Puji mulia bagi Tuhan, Allah Maha Kuasa, mengutus anak tunggalnya mati untuk aku. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Tuhan maha tinggi, mulia dan suci, kini duduk di tatanya, malaikat menyembah.
silakan untuk duduk kembali. Mari jemaat sekalian, sebelum kita lebih jauh untuk datang ke hadirat Tuhan, mari kita mau menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah kita sudah layak untuk datang ke hadirat Tuhan? Jika masih ada dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka kita mau dengan jujur untuk mengakui di hadapan Tuhan. Dan kita mau memohon agar Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena karya terbesar di dalam hidup kita adalah ketika Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita pujikan lagu ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar di dalam hidup
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku Tuhan. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar di dalam hidup kami, yaitu pengorbananmu di atas kayu salib yang rela untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Namun Tuhan, seringkali kami tidak menghargai anugerah keselamatan itu. Bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami seringkali tidak taat akan firman-Mu. Kami seringkali Tuhan menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang, kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan layakkan kami Tuhan untuk kami boleh datang di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu agar Engkau mau memimpin kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang mau senantiasa Tuhan untuk membimbing kami, menyertai kami, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami mampu dan kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian berita anugerah yang terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan sekali lagi. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Dan bagi kita yang sudah menerima berita anugerah, mari bersama-sama kita akan membacakan petunjuk hidup baru dengan sikap berdiri. Petunjuk hidup baru pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 56 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Amin. Mari semua umat Tuhan yang telah ditebus, kita mau bangkit, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menyatakan kasih Tuhan. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Apakah saudara mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Mari nyanyi lagu ini bersama-sama. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. 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 Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman di Abigail. Waktu dan tempat kami persilakan. Lukas 12 ayat 37a. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya Tuhan, setiap saat, setiap waktu kami memerlukan-Mu. Dampingi hamba-Mu baik dalam suka maupun duka. Tiap jam penuhi hati kami dengan rasa syukur. Kami datang juru selamat, berkatilah. Sejahtera penuh.
terima kasih buat paduan suara Abigail yang pada pagi hari ini sudah mempersembahkan lagu dan mengingatkan kepada kita semua bahwa tiap jam kita perlu dan butuh Tuhan untuk selalu menolong kita, untuk selalu membimbing kita, untuk selalu mengingatkan kita agar kita senantiasa boleh selalu tertuju kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan paduan suara Abigail, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Di dalam hidup kita, seringkali apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan hal itulah yang seringkali membuat kita mengalami rasa khawatir dan takut yang terlalu berlebihan. Saudara sekalian, jika saat ini saudara sedang mengalami hal-hal seperti ini, mendekatlah kepada Tuhan. Mintalah hikmat dan kemampuan agar kita boleh mengenal isi hati Tuhan. Sebab di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin nyata untuk menolong saudara dan saya. Percayalah, Tuhan selalu merancangkan hal yang terbaik buat saudara dan saya. Percayalah, Tuhan pasti membukakan jalan keluar yang terbaik untuk saudara dan saya juga. Di waktunya yang terbaik dan pasti yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh iman dan syukur. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari bersama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik.
kelemahan, kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Terpuji Tuhan yang berikan kesempatan bagi kami beribadah. Tuhan, tetapkan hati kami memilih firman-Mu, bukan yang lain. Tetapkan hati kami memilih Engkau dan bukan diri kami. Supaya diri kami boleh mengalami kemerdekaan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan itu pasti juga yang harusnya kami lakukan. Berbincang dengan kami, Tuhan ajari kami. Kami berseru, berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Tisung ceme cawan. Tuh cawan kan, bukan caw. Kita bersyukur Bapak berjumpa. Bapak Ibu, terima kasih kepada Tuhan boleh mempertemukan kita. Saya mau mengundang Anda menyanyi lagu semangat tadi. Puji namanya. Ya, puji namanya. Hanya bait kedua saja. Hanya bait kedua. Ya suara tiga. Suara dua. Kalau fals kecilkan. Oke. Nama Tuhan Maha Tinggi, mulia dan suci,
dapat menyembah. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Oh, puji namanya, Puji namanya, puji muliakan namanya. Kalau ref dihafal, maka jangan lihat layar, lihat saya saja. Oh iya dong, kan saya yang mimpin. Masa saya yang mimpin kau sudah hafal, kau lihat layar. Wajahku seseram itu kah? Yuk, bait kedua lagi. Anda lihat musiknya bagus-bagus kan? Tolong Anda menyanyi seperti mereka memainkan musik. Say! Nama Tuhan maha tinggi, mulia dan suci. Kini duduk Di tahtanya malaikat menyembah. Abigail, puji namanya, puji namanya, sama-sama. Puji muliakan namanya. Puji namanya, oh puji namanya, puji muliakan namanya. Aja, puji namanya, oh puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, Puji muliakan namanya. puji namanya, oh puji namanya. Puji muliakan namanya. Puji namanya, oh puji namanya. Puji muliakan namanya. Sebentar, Anda masih lihat layar tapi nggak ada tulisan. Kenapa nggak lihat saya? Atau lihat kiri kanan? Terus wajah Anda kenapa serem? Karena baru hafal mungkin. Coba puji namanya, terus tidak harus tepuk tangan, tapi minimal mukamu jelas. Ref, puji namanya. Puji namanya. Puji muliakan namanya. Puji namanya. Puji namanya. Puji muliakan namanya. Oh, nyanyinya sesuai matnya sih ya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Boleh gini, puji namanya, puji namanya. Coba. Puji namanya, puji namanya. Bukan puji namanya, bukan puji namanya, bukan puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Say! Puji namanya, oh puji namanya, puji muliakan namanya. terakhir. Puji namanya, oh puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, oh Puji namanya. Puji muliakan namanya. Amin. Amin. Semangat itu bukan milik karismatik. Semangat itu punya milik orang Kristen. Katakan amin. Amin. Lihat kiri kanan. Jelas gak mukanya? Jelas. Bapak Ibu, nas kita baca sama-sama yuk. Sama-sama. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sama-sama lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Anda pernah mendengar kata-kata ini? Kasihku, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, hujan es dan api akan kulalui demi cintaku. Pernah dengar? Pernah dong, saya udah ngomong barusan. Namun Bapak Ibu,
Yang mengherankan adalah ketika hujan rintik-rintik, laki-laki itu tidak datang. Anda bisa bayangkan, lautan ku seberangi, gunung ku daki, hujan es, api akan kulalui. Tapi hujan rintik-rintik tidak datang. Dan dia bilang, ketika ditanya oleh kekasihnya, kenapa kau tidak datang? Hujan rintik-rintik. Kan kau udah ngomong, hujan es kulalui. Itu kan hujan es. Nggak masuk rintik-rintik. Ungkapan ini menjadi terkenal kembali karena satu film drakor, When the Life Give Tangerine. Anda tahu, udah nonton? Saya juga belum nonton. Tapi saya lagi berjanji bersama istri akan nonton berdua film itu, katanya bagus. Tapi karena belum selesai, kami tidak nonton supaya lengkap nontonnya gitu. Nah, para suami yang nggak suka nonton drakor, nonton ya. Nonton film itu, dalami film itu, dan berbincang. Yang lagi bertengkar, nonton film itu dan berbincang. Yang mau putus, pacaran, nonton film itu dan belajar. Namun Bapak Ibu sekalian mencintai Tuhan, nats kita kurang lebih bicara seperti itu. Ini tema kita hari ini, menaati ajaran Yesus. Rupanya ada orang-orang Yahudi mendengarkan Tuhan Yesus, lalu mereka menggebu percaya. Tapi Tuhan mau mengatakan apa Bapak Ibu? Tuhan sedang mengajar dan menantang mereka yang mulai percaya. Karena rupanya menurut Tuhan ada stages of faith. Ada tingkatan iman. Yaitu apa yang terjadi jika seseorang percaya kepada Tuhan. Bagaimana harusnya seorang murid. Rupanya Bapak Ibu mencintai Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau para murid orang-orang Yahudi mulai percaya ini, dia tidak mau dengan satu pemahaman bahwa diri Tuhan adalah tambahan bagi legalisme Yahudi. Kasih karunia Tuhan menjadi tambahan bagi moralisme orang Yahudi, moralitas orang Yahudi. Dia menantang mereka, apa itu seorang murid? Apa itu seorang pengikut? Kemuridan yang dipahami oleh Tuhan bukan soda. Anda tahu soda? Limun. Anda tahu limun? Kalau istilah masa kini tobat. Red tobat, pulang kumat. Ada yang seperti itu, kita tahu itu. Nah, Tuhan sedang menantang mereka mengenai hal yang terpenting menjadi seorang murid. Yaitu tinggal. Jika kamu ditekankan di situ, seorang yang percaya kepada Tuhan tidak cukup rupanya. Enggak cukup. Ada pembedaan di situ sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kemudian seorang yang sungguh percaya kepada Tuhan, dan seorang yang sungguh-sungguh murid. Maafkanlah Bapak Ibu, beberapa di antara kita suka dengan bagian-bagian firman tertentu. Anda pernah mengalaminya? Yang ini bagus nih untuk saya. Yang ini bagus nih untuk suami saya. Jadi yang ini bagus untuk saya, yang ini bagus untuk suami saya atau istri saya. Atau ini bagus untuk saya, yang ini kurang cocok untuk saya. Jadi firman Tuhan ada firman Tuhan favorit, boleh aja. Cuma kalau Anda dan saya kehilangan pengajaran hari ini tinggal dalam firman, yang dimaksud di sini bukan tinggal dalam satu bagian firman, bukan. Tapi tinggal dalam firman. Hari ini orang mengambil bagian firman Tuhan tertentu, lalu menjadikannya menjadi bagian hidupnya. Kenapa? Enak. Sebagai contoh, kalau Anda suka dengan kalimat-kalimat, kita ini dirancang oleh Tuhan untuk mengalami damai sejahtera. Wah, kita senang dong, damai sejahtera. Kita ini adalah kepala, bukan ekor. Teman-temanku di berbagai-bagai tempat suka khotbah bagian-bagian itu.
Kita ini kepala bukan ekor. Amin saudara, jemaatnya bilang amin. Enak banget kan? Enak banget jadi kepala. Padahal nggak ada kepala tanpa ekor. Tapi kita terus mengutip bahwa kita kepala karena mau memimpin seperti itu kan. Atau kalimat lain, kalau engkau percaya kepada Tuhan, berikan persepuluhanmu, Tuhan ganti 10 kali lipat. Siapa yang tidak mau? Lemparkan helmmu, Tuhan ganti dengan mercy. Dilemparkan helmnya, pulang ditangkap polisi. Jemaat Tuhan, itu yang terjadi. Ada orang-orang tertentu membangun agamanya berdasarkan maunya, bukan maunya Tuhan. Dan Tuhan sedang mau menantang itu. Hei, yang kuberitakan ini bukan agamamu plus yang kuberitakan, bukan. Yang kuberitakan ini adalah firman. Dan yang ada di sini adalah Tuhan. Tuhan. Karena kalau yang ngomong kata-kata tadi Bapak Ibu, jikalau kamu tinggal dalam firmanku, kalau yang ngomong adalah marojahan, Anda jangan percaya loh. Anda jangan percaya. Atau Anda boleh percaya setengah. Setengahnya harus ragu. Karena kalau yang ngomong ini manusia biasa Bapak Ibu, itu absurd. Itu nyeleneh. Gimana orang ini boleh ngomong, kalau kamu tinggal dalam firmanku, dalam perkataanku, dalam ajaranku, maka serem. Tapi yang ngomong Tuhan Yesus, dia Tuhan yang menjadi manusia, dia mengatakan itu menjadi suatu jaminan. Kalau engkau dan saya tinggal, kau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu, kata Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, sama-sama kita baca. Jika sungguh mau menjadi murid Yesus, kita harus tinggal dalam firman-Nya. Sama-sama baca lagi. Jika sungguh mau menjadi murid Yesus, kita harus tinggal dalam firman-Nya. Kalau sampingmu adalah sahabat suamimu atau pasangan hidupmu, sekarang yang ngomong suami dulu lalu istri mendengarkan. Suami yang bicara, 2, 3. Jika sungguh mau menjadi murid Yesus, kita harus tinggal dalam firman-Nya. Istri bilang, tidak ada jalan lain. Para istri, 2, 3. Sekarang istri yang baca. 2, 3. Suami baca. Tidak ada jalan lain. Enggak ada jalan lain. Kalau kau hanya menambahkan Yesus bagi apa yang sudah kau percayai, dan perkataan Yesus yang menyenangkan hatimu kau tambahkan bagi apa yang kau percayai, itu bukan Kristen. Itu kepercayaan versimu, agama versi kita. Dan celakalah kita Bapak Ibu, kalau kita memegang apa yang Tuhan mau, yang enak-enak, tapi yang enggak enak kita buang. Itu miliknya orang lain. Itu bukan kekristenan dan itu bukan murid. Ambil contoh, mengampuni, mengasihi. Ada yang di sini yang pernah disakiti oleh teman Kristen lain tinggi? Yang pernah? Enggak pernah, berarti Anda yang menyakiti berarti. Anda pernah disakiti oleh orang lain? Sampai hidup Anda merana karena orang lain. Bukan karena Tuhan berikan salib untuk Anda pikul, tapi sahabat Anda kasih salib untuk Anda pikul. Anda pernah? Seorang pendeta dijemput oleh seorang istri. Jadi pendeta ini pendeta sudah pakai jas, kayak saya hari ini lumayan kan jas. Pakai jas. Dijemput oleh seorang istri. Istri ini menjemput pendeta, mobilnya kotor sekali. Pendeta langsung pikir dalam hati, pikir dalam pikirannya, dalam hatinya ngomong begini, kok bisa aku dijemput dengan pakaian yang serapi ini dan mobil sekotor ini. Belum selesai pikirannya, dia buka pintu mobil dan dia menemukan mobil itu penuh dengan remah-remah roti, remah-remah biskuit, plus tiga anak di dalam mobil itu sedang bermain-main. Bagaimana menjaga diri bersih supaya layak dipandang oleh jemaat ketika ada 3 anak dalam mobil bersama dengan remah-remah biskuit. Pendeta pikir, kok bisa dijemput? Tapi bukan itu poin yang mau dibicarakan. Yang mau dibicarakan adalah, kok bisa perempuan ini yang jemput? Kemana suaminya? Suaminya menahan diri untuk berpikir bahwa dia diremehkan. Enggak, dia menahan diri.
Karena kemudian dia langsung menyadari perempuan ini dengan begitu sibuk, begitu luar biasa masih menyempatkan dirinya menjemput pendeta ini. Pendeta bersuka cita dengan tindakan itu, dengan pemikiran itu. Berseminar, di dalam seminar berbincang, dalam perbincangan, berbincang dengan jemaat, taulah dia, ibu ini ditinggalkan oleh suaminya. Jemaat, pikirkan bersama-sama, adakah pernikahan dikatakan yang sempurna? Enggak ada. Enggak ada. Adakah istri yang sempurna? Tidak ada. Adakah suami yang sempurna? Tidak ada. Tapi betapa marahnya Tuhan, baca dalam kitab Roma, dikatakan oleh Tuhan, bagi pernikahan di mana seorang mengambil untung dan meninggalkan rumah tangganya. Musuhnya bukan manusia, tapi pencipta pernikahan. Tuhan geram, marah, murka dengan orang-orang seperti itu. Istri ini seorang dahulu memiliki pekerjaan dengan begitu baik. Profesi yang akan segera meningkat luar biasa. Tapi menikah, ketika menikah, dia hamil, sesudah hamil, dia meninggalkan pekerjaannya dengan kalimat, izinkan aku meninggalkan pekerjaanku karena anak-anak penting. Dan engkau juga penting. Jemaat, dalam perjalanan pernikahan, pasti ada rumah yang kotor, pasti ada dikatakan biskuit yang terlempar, ada susu yang tumpah. Suami pulang dari kantor, kalau nggak beres semua itu, memang kenapa kalau engkau yang bereskan? Tapi yang terjadi adalah si suami ini meninggalkan istrinya dengan tanggung jawab 3 anak. Dan kemudian beberapa tahun kemudian ditemukan istri mengidap kanker. Jemaat, kenapa? Kenapa firman Tuhan mengampuni, mengasihi menjadi sesuatu yang relevan, dihidupi oleh zaman, dan itu kebenaran. Dan kalau kita menghidupi kebenaran, mengampuni, mengasihi, itu akan memerdekakan. Kenapa ketika seorang suami meninggalkan tanggung jawabnya, meninggalkan istrinya, salah satu yang paling mengenaskan adalah kalau kita meninggalkan pernikahan kita nggak tahu 2-3 tahun akan mendatang apa yang terjadi. Dia tidak tahu bahwa istrinya akan mengalami kanker. Dia tidak akan tahu siapa dia katakan akan merawat istrinya. Bagaimana mungkin berjanji dalam pernikahan, setia dalam cinta, tapi ketika anak ada, istri ditinggalkan karena berbagai-bagai kerepotan. Seorang teman saya berkata, bersama Tuhan saja Pak, saya sudah kewalahan berhadapan dengan kehidupan, apalagi tanpa Tuhan. Direndahkan sedikit, bersama suamiku saja saya kewalahan berhadapan dengan kehidupan, apalagi tanpa suami. Tapi sekarang suaminya hengkang, pergi begitu saja, meninggalkan istri yang mencintai dan anak-anak dengan kalimat, aku bisa bahagia dengan usahaku sendiri. Aku harus bahagia, hati-hati. Jemaat, dunia medsos, dunia para artis yang menggampangkan pernikahan, yang begitu menganggap kebahagiaanmu paling penting. Saya lagi marah saat ini dengan kalimat-kalimat ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada seorang suami, seorang istri berani berkata, hidup cuma sebentar. Ngapain dalam pernikahan? Ngapain setia dalam pernikahan yang sulit? Bukankah dikatakan kebahagiaanku penting? Jemaat, kalau engkau pernah mendapatkan kalimat-kalimat itu dalam medsos yang kau temui, dan kau mulai terpengaruh dengan kalimat-kalimat itu karena suamimu mungkin mengecewakanmu, karena istrimu mungkin mengecewakanmu 1-2 hal, izinkan kalimat-kalimat ini berkata kepadamu. Tahukah engkau teman, menurut penyelidikan jatuh cinta hanya berlangsung 18 bulan. Sesudah itu masalah yang sama akan muncul. Artinya teman-temanku, cinta yang lancung, cinta yang sungsang belum pernah menjadi jawaban bagi satu pernikahan yang mengalami masalah. Yang benar adalah ada pengampunan di situ, ada kasih di situ, ada kemampuan melihat kekekalan di situ.
Karena yang sementara ini menjadi satu demonstrasi akan kekekalan kelak yang sempurna Tuhan berikan kepada setiap kita. Teman-temanku, mari berjuang. Bagaimana mungkin mengampuni, mengasihi terjadi? Itu kita katakan karena saya murid Tuhan. Saya pegang firman-Nya dan aku percaya kepadanya. Mengampuni, mengasihi. Bapak Ibu, kau pernah menghadapi satu pasangan kesalahan dan engkau disuruh Tuhan mengampuni orang itu belum mengampuni? Itu satu perkara sulit dari firman Tuhan. Mengampuni, saya mengampuni kata Tuhan. Tapi dia belum minta, dia yang salah. Saya mengampuni. Oke, saya mengampuni. Kalau dia minta maaf, saya ampuni. Kalau dia nggak minta maaf. Kalau dia nggak minta ampun. Kalau dia nggak mengaku salah. Anda bisa mengampuninya? Tuhan bilang ampuni. Bahkan sekalipun orang itu belum pernah mengaku salah. Ampuni. Karena persoalannya dikatakan bukan kepada orang itu, persoalannya bersama dengan Tuhan. Persoalannya aku bersama dengan Tuhan. Jemaat, kau mau melakukannya? Dan itu kekristenan. Dan kalimatnya dengan jelas diambil oleh seorang bernama Tesker. Kalimat-kalimatnya sama-sama baca. Menyambutnya, merasa nyaman dengannya, dan menjalaninya secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Menjadi bagian, pengaruh, dan dorongan yang permanen dalam setiap kemajuan baru dalam kebaikan dan kekudusan. Orang firman itu menjadi bagian, firman itu menjadi pendorong, firman itu menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup kita, menguduskan kita. Susah, susah. Tapi lihat bersama-sama Bapak Ibu, nanti sebentar kita akan kutip seorang bernama D.A. Carson, dia mengatakan dengan jelas, itu maunya Tuhan. Dan maunya Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan demi kebaikan kita. Dan ketika kita melakukannya dikatakan Bapak Ibu, itu yang disebut kebenaran yang memerdekakan. Jemaat Tuhan, tetap tinggal dalam firman-Ku, kata Tuhan. Tetap tinggal dalam firman-Ku, berdiam dalam firman-Ku. Dalam bahasa Yunani sana, meno. Sama-sama kita baca. Bila mereka, sama-sama. Bila mereka melakukannya, mereka akan mengetahui kebenaran. Mereka akan mengetahui kebenaran. Anda pernah mengalami ini? Ketika Anda mengampuni, Anda mengalami kedamaian. Ketika Anda mengampuni, Anda mengalami sesuatu yang Anda berkata, wow. Saya mengutip putraku, satu kali dia berkata begini, Papa, banyak hal yang kau katakan tidak aku mengerti. Contoh, yang sangat singkat, yang sangat jelas adalah mengenai pacaran. Di rumah kami, pacaran usia 20 tahun minimal, laki-laki. Kalau perempuan 18. Oh sudah tua-tua semua ini. Yang laki-laki 20 tahun minimal. Maka seorang putraku berkata begini, Papa, yang kau katakan aku nggak ngerti. Kenapa 20 tahun? Kenapa jangan pacaran 20 tahun? Kenapa jangan menginap di rumah teman lama-lama? Aku tidak mengerti yang kau katakan, Papa. Tapi aku percaya padamu. Kulakukan. Aku nggak pacaran sampai usia 20 tahun. Dan hari ini Papa, aku tahu dengan jelas, sekalipun aku tidak mengerti kata-katamu, tapi karena aku percaya padamu, kulakukan apa yang kau katakan, dan hari ini aku tahu engkau benar, engkau benar. Lihat ya, kau akan mengetahui kebenaran. Kalau tinggal dalam firmanku, kau akan tahu akan kebenaran. Apa artinya? Percaya di situ, ku pegang firman Tuhan itu, ku lakukan itu, aku tahu kebenaran. Dan putraku kemudian berkata, Papa, aku tidak mungkin sampai di level ini kalau aku melawan kata-katamu. Contoh saja kalau aku pacaran, aku bisa putus cinta. Putus cinta itu menghabiskan energi. Kau pernah putus? Belum, dia bilang. Aku lihat teman-temanku pernah putus dan itu bisa habis-habisan dia. Begadangnya nggak jelas, belajarnya nggak jelas, nontonnya nggak jelas, boboknya nggak jelas. Oh ya, betul banget saya bilang. Betul banget. Jadi Papa, aku percaya padamu dan aku melakukan apa yang kau katakan dan aku mengalami kebenaran. Dan kebenaran, sama-sama baca,
kebenaran itu akan memerdekakan. Tanda murid sejati. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan kamu. Bapak Ibu, kebenaran yang memerdekakan itu bukan hanya ku yang melakukannya. Tuhan mengatakan kebenaran. Kuhidupi kebenaran. Dia mengatakan firman-Nya, kuhidupi sebagai kebenaran, kupahami sebagai yang benar dari Tuhan, kutaati itu. Aku mengerti ketika aku mulai mengalami firman Tuhan itu. Ketika aku alami firman Tuhan itu, kemudian aku mengalami yang disebut kemerdekaan. Haleluya. Ada orang kaya di sini. Satu bagian firman Tuhan yang paling disenangi orang kaya adalah berkat. Bahkan setiap orang menyenangi berkat dari Tuhan, kan? Tapi Bapak Ibu numpang tanya, kau kasih persepuluhan? Kasih. Kasih persembahan dengan benar? Kasih. Tahukah Anda, ketika Anda kasih persembahan dengan benar, ketika kita beribadah tiap-tiap minggu di rumah Tuhan, tahukah Anda, bukan Tuhan bertambah kaya karena persembahan Anda. Setuju? Setuju? Kalau Anda muliakan Tuhan, Tuhan tidak tambah mulia loh. Setuju? Enggak. Maka saya sedih kalau orang-orang berdoa gini, Tuhan kami kembalikan semua kemuliaan. Kembalikan bagaimana? Kami naikkan puji-pujian, oke. Kembalikan, gimana mengembalikannya? Diberikan kepadamu, lakukan kemuliaan. Itu benar. Kembalikan, gimana kembalikannya? Tapi lihat bersama-sama Bapak Ibu, kau kasih persembahan kepada Tuhan. Sebentar kasih persembahan. Perbaiki dompetmu. Jangan sampai kau berpikir, tidak lagi berpikir sebagai seorang Kristen. Kasih persembahan dengan benar. Lihat bersama-sama. Ketika harta benda hilang, apa yang terjadi? Karena kau pernah memberi persembahan dengan benar, memberi hatimu dengan benar, ibadahmu dengan benar. Ketika harta bendamu habis, engkau akan mengalami pengalaman Ayub. Datang dengan kosong, aku pergi dengan kosong, terpujilah Tuhan. Itu kalimatnya. Terpujilah Tuhan. Dan saya menantang para putra, saya menantang teman-teman orang muda. Kalau kau kaya temanku, hati-hati. Jangan berkata karena aku kekayaan ini. Kalau kau berkata karena aku kekayaan ini, satu saat kekayaanmu lenyap. Bukan hanya kekayaanmu lenyap, dirimu lenyap. Tapi seorang yang berkata karena Tuhan kekayaan ini ada. Ketika hilang kekayaan, engkau sanggup berkata, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi. Aku tahu dengan jelas, dia sanggup memeliharakan hidupku di dalam kekurangan yang ada. Engkau tidak akan menjadi budak kekayaanmu. Engkau tidak akan menjadi budak dikatakan dari talentamu. Bro, sister, kau pernah berpikir, kalau kau sedih karena Pak Emil di sini, hatimu sakit gitu, lalu kau berkata dalam hatimu, minggu depan gak ada bernama saya akan beribadah di gereja. Gak ada akan main musik di gereja. Pernah berpikir? Kalau kau pernah berpikir seperti itu, talentamu, karuniamu telah menjadi budak, memperbudak dirimu. Tapi kau berkata dengan jelas, aku sudah berhadapan dengan Tuhan. Aku sedang memuliakan Tuhan. Kau berlatih lagi, berlatih lagi. Kau tersinggung oleh orang, gak apa-apa. Aku sedang melayani Tuhan, melakukan bagianku di hadapan Tuhan. Temanku, kau akan mengerti kebenaran. Someday, engkau akan naik dikatakan dalam kemampuan musikmu. Someday, Pak Emil akan datang. Terima kasih kau setia. Maaf ya, aku pernah menyakiti hatimu. Dan hari itu, gereja ini dibangunkan atas nama dirimu dan jemaat GKT. Jemaat Tuhan. Menjadi murid dan bertinggal dalam firman Tuhan menjadi bukti seorang murid. Menjadi sesuatu yang memberikan kita pemahaman. Bagaimana ku dan engkau di dalam Tuhan. Kebenaran itu bekerja dalam dirimu oleh Tuhan bersama denganmu. Dalam Alkitab tadi yang kita baca bersama-sama. Bahwa Allah Bapa kita bersekutu dengan Allah Bapa dan Roh Allah Anak pun bersama-sama dengan kita dikatakan mewujudkan kemerdekaan, mewujudkan dikatakan kebenaran dalam diri kita. Sampai satu kali engkau dan saya boleh berkata, terima kasih Tuhan karena aku boleh ada dalam posisi ini. Jemaat Tuhan, aku pernah mengalami berbagai hal dalam kehidupanku. Aku pernah menceritakan kepadamu. Tapi sekali lagi, yang paling penting adalah aku ada di sini sekarang. Yang paling penting engkau ada di sini sekarang.
Yang paling penting sekarang, engkau dan saya masih terus bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ada kesulitan? Ada. Ada kerumitan? Ada. Ada benturan? Ada. Tapi karena kau melihat Tuhan. Sama-sama baca. Kemerdekaan Kristus. 23. Bukan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi kemerdekaan dari kuasa hati kita yang telah jatuh untuk melakukan apa yang Allah kerjakan. Allah inginkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, D.A. Carson, saya kutip untukmu. Sama-sama baca. Kemerdekaan yang benar, bukan kemerdekaan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Tetapi kebenaran untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Masih ingat kata-kata Paulus? Aku ingin melakukan yang benar, tapi yang jahat kulakukan. Aku ingin berlaku baik, tapi yang salah kulakukan. Apa artinya? Kedagingan memperbudak Paulus sehingga dia melakukan dikatakan yang bukan apa yang dia inginkan. Tapi dalam Tuhan kemerdekaan diberikan, kebenaran melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Lanjutkan. Ini merupakan kemerdekaan yang sesungguhnya karena melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan itu menyenangkan. Bapak Ibu, baru-baru ini saya merayakan ulang tahun pelayanan 30 tahun. Ulang tahun pelayanan 30 tahun. Terus saya berkata kepada teman-teman, saya juga menikah hampir 30 tahun. Lalu beberapa teman-teman berkata begini, abang hebat ya, setia sampai 30 tahun. Aku mau seneng, tapi itu kalimat salah. Salah kan? Abang hebat ya, setia 30 tahun. Aku bilang kau salah. Enggak hebat. Kenapa? Koko Cici, apa janji nikahmu bro? Apa janji nikahmu? Sampai maut memisahkan. Jadi saya berkata kepada anak muda itu, anak muda kau salah. Janjiku bukan 30 tahun dalam pernikahan. Janjiku kepada istriku adalah mencintai dia dalam suka dan senang, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin sampai maut memisahkan sesuai Injil Yesus Kristus. Jadi orang muda, kau jangan memuji aku setia 30 tahun. Kau masih harus terus berdoa supaya aku setia sampai maut memisahkan. Begitu kan Bro Ronald? Sampai maut memisahkan. Artinya apa? Hari itu kalau aku mati, kau boleh cerita. Laki-laki ini telah setia sampai maut memisahkan. Haleluya. Hari ini saya harus belajar dari senior saya ini. Sudah berapa tahun senior? 51. Kenapa enggak undang saya makan? 51. Enggak dirayakan 50. Enggak dirayakan. Ya 50. Enggak dirayakan. Jemaat. Kemana kau? 50 tahun. Itu sesuatu yang bisa kita rayakan bersama-sama. Ada seorang laki-laki menyatakan cinta kepada seorang perempuan 50 tahun lalu. Hatinya berapi-api. Hatinya berkobar. 50 tahun kemudian terus bergandengan tangan dan ke gereja rapi dua-duanya. Anda lihat istrinya rapi banget. Dan terus cantik. Artinya laki-laki ini telah merawatnya dengan baik-baik. Begitu ya Pak. Haleluya. Senior. Aku mau belajar dari kau. Dan mantunya orang Batak. Laki-laki ini menganggap semua suku sama, maka dia menerima orang Batak. Dia pernah kau marahin dulu orang Batak itu sebelum ini. Kayaknya dia pernah ngadu ke aku deh, mantumu. Dia ngadu ke aku waktu itu, bang ini aku bagaimana menghadapinya. Aku bilang maju aja. Kalau Tuhan setuju maju saja. Kalau mertua nggak setuju maju aja. Yang penting anaknya mau kan. Dan puji Tuhan kau memberikannya, puji Tuhan. Kalau enggak aku musuhmu hari ini. Karena istriku orang Chinese. Bapak Ibu, hey, melakukan apa yang ku mau. Yang ku mau sebenarnya. Tuhan mengenrich kita. Tuhan memampukan kita melakukannya. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah aku mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan. Contoh yang lain, Bapak Ibu. Kalau engkau dan saya melakukan apa yang Tuhan mau, tinggal dalam firman Tuhan, kita akan mengerti kata-kata ini. Sama-sama baca. Terpenting, penting,
kurang penting. Istriku udah ngomong, jangan sebut namaku ya. Kalau dalam khotbah, dia udah bilang dari rumah. Ultimatum dulu, jadi kalau mau khotbah di GKT dia akan bilang, jangan sebut namaku ya. Ya sudahlah, tidak aku sebut namanya. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting di rumah kami. Terpenting, penting, kurang penting. Anda pernah taruh es, ambil es dari kulkas Anda yang butiran-butiran itu? Oh, bukan butiran, bongkah ya. Yang bongkah-bongkah itu. Ketika Anda satu kali mau buka, ternyata esnya nggak ada. Pernah ngalami? Pernah jengkel? Karena kita sudah ngomong dengan pasangan hidup kita, kalau sudah kosong diisi. Satu kali saya, nggak ada isinya. Siapa ini yang ambil es? Bisa ribut gak? Bisa ribut gak? Kecil atau besar? Siapa yang pernah ngomel karena es seperti itu kayak saya? Ada yang pernah? Kita sama-sama orang berdosa gitu. Seorang suami kemudian ngomel kepada istrinya, isi ini cuma 7 detik, kenapa nggak diisi? Waduh, dengan kalimat pertama udah gaya orang Batak gitu kan. Isi ini cuma 7 detik, kenapa nggak diisi? Waduh, marah. Karena pagi hari yang saat ini juga spanning kan, istri juga spanning di situ, marah gitu. Tapi jika engkau dan saya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan maunya Tuhan, harusnya mundur sebentar ke belakang kan. Kan isi itu berapa lama? 7 detik kan. Kenapa enggak langsung diisi saja? Karena ributnya lebih lama. Bilang kiri kanan, ributnya lebih lama. Isinya 7 detik. Ributnya lebih lama, bodoh kali kan? Kau habiskan energimu demi memuaskan egomu, cuma 7 detik loh, kenapa gak diisi? Sudah habis 7 detik. Kenapa gak langsung diisi aja? Cuma kata seorang seorang ahli pernikahan berkata, jika kau menikah, Tuhan sedang taruh cermin di mukamu yang sebesar tubuhmu. Setiap kau berhadapan dengan kehidupan, kau bercermin. Siapa cerminnya? Istri atau pasangan hidup cerminnya. Kalau kau menolak cermin itu, celakalah hidupmu. Kalau kau menerima cermin itu, engkau sedang dibawa ke dalam pengudusan oleh Tuhan. Karena pasangan hidupmu adalah cermin yang Tuhan taruh bagi dirimu. Cuma tinggal dalam firman Tuhan, mengerti terpenting, penting, kurang penting. Dan mari bertarung untuk yang terpenting. Ada satu hal mulia. Tuhan Yesus disebut seorang pengajar yang penuh kuasa, dengan kuasa. Ya, Yesus mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Lihat sama-sama, baca yang di bawahnya, 2-3. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berhubungan dengan khotbah hari ini, ada seorang istri telah berjanji dengan suaminya setia sampai maut memisahkan. Tapi di tahun ke-6 pernikahan itu si suami selingkuh. Istri tercekat hatinya, sesak nafasnya. Ketika dia menemukan suaminya berselingkuh, dia menangis sejadi-jadinya, tapi dia telah menjadi seorang Kristen. Suaminya pun seorang Kristen. Dia diberi kemampuan oleh Tuhan mengampuni. Dalam derayan air mata, dia belajar mengampuni suaminya. Dengan berharap bahwa suaminya satu kali akan terus setia. Tibalah saatnya pria ini akan diangkat jadi majelis jemaat. Istrinya setuju, dia pun setuju. Sampai kemudian rupanya kuasa kegelapan hari itu menggocos si suami ini. Yang terjadi adalah dia mulai pulang rapat majelis dan pulang lebih malam dari majelis yang lain. Persiapan untuk menjadi seorang majelis membuat dia ada kesempatan untuk menyimpang. Pergi keluar kota, seminggu janji. Karena seminggu janji istri tahu dia akan pulang malam itu. Istri menyiapkan makanan istimewa yang hanya untuk menemukan suaminya tidak pulang. 2 hari kemudian, sesudah seminggu, 2 hari kemudian dia mendengar garasi mobil dibuka dan kemudian seorang pria disaksikan di saat itu suaminya.
Belum sempat masuk ke rumah, suaminya memasukkan alat-alat ke mobil, alat golf masuk ke dalam mobil. Istrinya tercekat lagi, tersesak lagi napasnya, keluar beritahu. Tanya, ada apa? Ada apa? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Kok bisa? Hanya untuk mendengar kalimat, malam ini aku meninggalkanmu. Malam ini aku meninggalkanmu. Istri seperti tidak percaya berkata, bagaimana? Kok bisa? Ada apa? Masuklah dulu. Enggak ada masuk. Pria bawa mobilnya dan pergi. Jemaat, lihat bersama-sama. Tawaran dunia ini akan berkata, udahlah. Laki-laki macam itu enggak usah diharapkan. Saya setuju juga sih dalam beberapa hal. Enggak usah diharapkan laki-laki kayak gitu. Tapi perempuan ini sebagai seorang Kristen berkata, apa yang maumu Tuhan? Aku mau dia balik sebagai suamiku, kembalikan dia kepadaku. Dia berdoa bersama teman-teman berdoa supaya suaminya balik. Tidak balik. Kemudian dia mendengar selentingan bahwa suaminya akan menikah. Sebelum menikah dia terus berdoa, Tuhan kembalikan dia kepadaku, aku percaya dia akan kembalikan dia kepadaku. Hanya untuk menyaksikan kemudian suaminya menikah. Dan dia sesak. Menangis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si perempuan ini kembali kepada firman Tuhan yang telah dia pahami. Dan dia berkata, Tuhan, jika suamiku meninggalkan aku, engkau berkata dalam firman-Mu bahwa engkau suami para janda. Suami orang-orang terpinggirkan. Tuhan, kalau suamiku tidak setia, engkau belum pernah tidak setia. Dan aku mau setia kepadamu yang selalu setia kepadaku. Oh, memegang firman Tuhan yang seperti itu. Memegang firman Tuhan seperti itu. Dia terus setia. Bahkan kemudian dia berkata, betul dalam perpisahan dengan suamiku, aku ini mengalami kerontokan, mengalami kesusahan, tangisan luar biasa, tekanan luar biasa. Tapi hari ini saya harus berkata, Tuhan membuat hal-hal mulia melalui pengalaman menyakitkan tersebut. Dan hari ini aku dalam posisi setia kepada Tuhan yang selalu setia kepadaku. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu memisahkan kita. Tapi ujung daripada kehidupan seorang perempuan ini adalah papanya telepon. Leslie, ya Papa, aku mau jumpa dengan kamu. Di mana Papa? Jumpa. Ketika jumpa, si Papa Leslie berkata, rupanya Papa Leslie ini adalah pria yang kurang lebih sama dengan si suami. Pernah meninggalkan mama dari Leslie untuk bersama dengan perempuan lain. Di usia 62 tahun, kesaksian hidup seorang bernama Leslie membuat Papa terpesona dan dia menelepon Leslie dan mereka akhirnya berjumpa. Papa berkata, Leslie, ajari Papa bagaimana kamu bisa bertahan. Ajari Papa bagaimana kau bisa mengampuni. Ajari Papa apa yang terjadi denganmu mengenai Injil. Di usia 62 tahun, Leslie membawa ayahnya dalam pertobatan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini yang terjadi. Sama-sama baca. Otoritas adalah buah ketaatan. Banyak orang menjadi percaya karena ketaatan seorang anak manusia. Lihat kiri kanan Anda ada bangku kosong. Bolehkah satu kali kehidupan rumah tanggamu, kehidupanmu pribadi menjadi suatu kesaksian di mana orang akhirnya datang kepada Tuhan karena hidupmu. Karena hidup kita. Dia yang hidup dan setia itu enggak selalu lagi kita nyatakan dalam nyanyian kita, aku percaya kau Tuhan selalu setia kepadaku. Mari sekarang menantang diri, Tuhan, aku mau belajar berkata, setia kepadamu. Tinggal dalam firman Tuhan, mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Kita nyanyi satu lagu pujian, karena Tuhan yang layak menerima pujian ini.
besar dan ajaib. Kalau Anda tahu lagu ini, suara 3, suara 2. Yang fales, kecilkan. Menyanyi dengan saya lagu ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalanmu. Katakan, Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau yang kudus, layaklah. Mari berdiri, katakan dengan percaya, layaklah, layaklah segala bangsa, katakan, sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, Kau besar, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan dengan percaya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu, aku tahu Allah bicara kepadamu masing-masing menurut kebutuhanmu. Bolehkah pagi ini berterima kasih kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, kuamenkan firman-Mu. Tundukkan kepala, kita masing-masing berdoa. Tuhan, ini jemaat-Mu, ini kami. Lanjutkan mau-Mu dalam hidup kami. Lanjutkan mau-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami menetapkan hati kami untuk belajar, berdiam dalam firman-Mu, mewujudkan firman-Mu. Dan kami pasti mengalami mengetahui kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Bersama dengan Tuhan kami mengalami kemerdekaan. Bersama dengan sorga kami mengalami kemerdekaan. Dan kalau hari ini ada orang-orang yang berseru untuk pemulihan rumah tangganya, pemulihan dirinya, dalam nama Tuhan Yesus hamba berseru, Tuhan,
turunlah anugerah Tuhan bagi orang itu. Dan jadilah perbuatan Tuhan memulihkan hati pasangan, memulihkan keluarga demi keluarga. Dan terjadilah perbuatan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan mereka, di dalam dan melalui kehidupan kami semua. Kami berseru, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah menjadi manusia karena kasih terbesar. Amin. Kau berani berkata amin? Amin. Cinco. Terima kasih buat Bapak Pendeta Marojahan, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita sudah merasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Apa yang boleh kita miliki dan apa yang boleh kita nikmati sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tiba saatnya kita akan menyatakan rasa syukur kita dengan kita memberikan persembahan. Mari kita pujikan lagu Hitunglah Berlalu. Bila laut kehidupan bergelombang, bila tawar hati damaimu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita memperhatikan beberapa warta gereja. Besok hari Rabu tanggal 19 Maret pukul 7 ada ibadah persekutuan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Edi Untoro. Westlight akan diadakan hari Jumat besok pukul 7. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak remaja maupun pemuda boleh hadir dalam acara ini. Hari ini ada medical check up bagi jemaat yang ingin memeriksa gula darah maupun asam urat, bisa nanti setelah ibadah ini hadir di ruang perpustakaan depan belakang.
Donor darah akan diadakan tanggal 20 April. Bagi jemaat yang akan mendonorkan darahnya bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkatmu dan ingat janjinya. Jangan cemas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkatmu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Hitunglah berkatmu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semuanya sampai dengan hari ini, untuk kesehatan, untuk materi yang Kau berikan semua Tuhan. Tapi yang terutama adalah tolonglah supaya hidup kami bisa menjadi persembahan yang benar untuk-Mu Tuhan. Tumbuhkan dalam diri kami rasa tulus, ikhlas, setia, hormat dan takut untuk-Mu Tuhan. Penuhi jiwa hati kami dengan rasa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Biarlah itu semua untuk kemuliaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Atas nama gereja saya mengucapkan selamat datang dalam ibadah yang kedua ini. Kiranya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, terima kasih pada Bapak Pendeta Marujahan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ada istri Pak di sini? Oh ada ya, mana ibu, istrinya ibu mana? Oh ini dia, ya saya kok nggak lihat ya. Baik, terima kasih juga atas kedatangannya, dan biarlah kita semua bersuka cita di dalam kasih Tuhan. Terima kasih atas segenap pelayan ibadah hari ini, Tuhan juga memberkati. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan sejenak. Ada? Sebelah kanan saya? Tidak ada? Sebelah kiri saya? Oke, tugas kita, kursinya masih banyak yang kosong, kita penuhi minggu depan. Amin saudara-saudara. Ayo kita semua mau dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan, nanti sebentar ada peneguhan CD atas nama Elizabeth Ailani. Lalu di luar ada booth orang tua asuh, ya, baik dari SKL Surabaya maupun di Lumajang. Dari 17 anak yang ditempel fotonya itu, sudah 9 yang diadopsi, itu yang di Surabaya. Yang di Lumajang ada 12, yang sudah diadopsi baru 4. Ya, ayo kita semua bisa mengambil bagian, tidak perlu satu anak satu orang, bisa satu orang anak dikeroyok 4 orang, gak masalah ya. Jadi semua ikut ambil bagian, silakan daftar di sana ada booth-nya. Lalu juga periksa darah, silakan hari ini ada periksa darah, periksa cek tensi, asam urat, dan asam-asam yang lainnya. Asam lambung tidak ada ya, oke. Lain kali asam lambung ada kasih obat mah ya. Siapa tahu habis ikut bayi stres. Enggak lah,
khotbah itu membuat kita sukacita dan damai sejahtera. Baik, ada berita duka Bapak Ibu sekalian atas nama almarhum Bapak Rahmat Gunawan, Papa mertua dari Bapak Lim Hengki dan Ibu Stella, dan sudah dikremasikan pada hari Kamis yang lalu, Jumat yang lalu. Oh ya ini ya, oke. Lalu juga almarhum Ibu T. Swinio atau Ibu Tuti Susana, mama mertua dari Bapak Eko Junaidi dan Ibu Diana. Atas nama gereja saya mengucapkan bela sungkawa, kiranya Tuhan memberkati keluarga duka dalam masa-masa sedih ini. Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Kita akan doakan supaya keluarga duka mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Dan juga ada karpet saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan karpet ini kita sudah injak-injak selama 15 tahun ya, sampai jebol di belakang. Nah ya, itu bukan salah kita, itu memang sudah waktunya karpet diganti. Ayo kita dukung dana dan doa. Baik, sekarang saya akan melangsungkan upacara sidi atas nama Elizabeth Ailani Yang. Silakan maju ke depan. Bisa dikasih ya. Saudara Elizabeth, pada masa masih kanak-kanak, engkau dibawa oleh orang tua untuk menerima baptisan anak. Sekarang setelah dewasa, engkau sudah mendengar suara Tuhan yang memanggil untuk menjadi umatnya yang kudus dan bersedia memikul tanggung jawab sebagai anggota gereja dengan segala hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki tekad dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 4, kalau setuju jawab, ya saya percaya dan bersedia. Apakah engkau percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Khalik langit bumi dan segala isinya, dan engkau percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Apakah engkau percaya bahwa engkau pada mulanya adalah orang berdosa, bahkan engkau berdosa dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, sehingga dosa telah membuat engkau menderita, dan saat ini engkau benar-benar bertobat, menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamatmu, yang melaluinya engkau memperoleh pengampunan? Yang ketiga, apakah engkau bersedia dengan segenap hati hidup secara Kristen dengan menguduskan hari Tuhan dan berbakti kepadanya, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa dan menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan tetap percaya kepada Kristus? Yang keempat, apakah engkau bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya dengan berbakti, memberikan persembahan, persepuluhan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati berdoa untuk mendukung segala aktivitas dan kemajuan gereja? Apakah jawabmu saudara Elizabeth? Pakai ini? Ya, saya percaya dan bersedia. Baik, Elizabeth sudah menyatakan janjinya, dia percaya dan bersedia. Saya akan teguhkan baptisan anakmu dalam upacara siri. Silahkan berlutut. Saudara Elizabeth Ailani Yang, dalam nama Allah dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri, silakan menghadap jemaat. Saudari Elizabeth Yang dengan resmi menjadi anggota Gereja Kristus Tuhan GKT Citaraya. Silakan berdiri. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, saya minta Ketua Majelis Pak Anton ada memberikan, silakan duduk jemaat, memberikan Alkitab dan piagam. Yuk di sebelah sini, Elizabeth. Ya. Juru foto ada?
Oke. Baik, saya harap Alkitabnya dibuka pitanya ya dan dibaca. Oh iya, tanggal 28 akan kuliah di Tiongkok, kita doakan bersama-sama nanti ya. Baik, silakan foto Pak Anton agak dekat. Baik, terima kasih. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersuka cita karena ada satu jiwa mengakuimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah satu-satunya jalan dan inilah sukacita kami. Terima kasih Tuhan, gerakkan kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil sehingga banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati jemaat Tuhan tempat ini, kiranya Tuhan menolong untuk setia beribadah, setia memberikan persembahan persepuluhan, setia untuk dipakai oleh Tuhan. Bila ada dalam pergumulan, ada yang sakit, baik di rumah sakit, harus berobat jalan, baik di dalam negeri ataupun keluar negeri, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya kuasa Tuhan melebihi segala penyakit. Ada yang dalam pergumulan rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam studi, Tuhan juga menolong. Khususnya kami berdoa untuk Elizabeth, tanggal 28 nanti akan ke Tiongkok untuk melanjutkan studinya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, kecukupan dalam studi, dan biarlah Tuhan berikan hikmat supaya dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong supaya bangsa ini sungguh dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan. Berkati Presiden Pak Prabowo dan segenap jajarannya. Tuhan menolong beliau. Dan juga kami berdoa untuk bangsa ini yang dalam masa-masa musim penghujan, banyak banjir sana-sana, di sana-sini ada longsor, ada bencana alam. Tuhan juga berkati supaya pemimpin-pemimpin kami tanggap bencana, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, berkati kota Surabaya, biarlah kami penduduk kota Surabaya sungguh berperan serta untuk kesejahteraan kota ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah, beritakan Injil karena engkau diutus membawa pesan Kristus kepada orang-orang sekitarmu dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber berkat, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan ke dalam dirimu, keluargamu, studimu, bisnismu, pekerjaanmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam pelayananmu, dan biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, berjalan bersamamu, dia menggandengmu, bahkan menggendongmu, karena dia tidak mau engkau tergeletak, tapi ingin hidup bersamanya. Dan biarlah Allah Roh Kudus menghiburmu senantiasa dan meneguhkan, menguatkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin.
Amin, silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.